Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di konten saya baca buku. Pada kesempatan ini saya ingin memberitahukan bahwa video saya yang berjudul NU Membantah NU itu sepertinya mendapatkan tempat di hati banyak orang. Sehingga ada beberapa yang meminta saya untuk kembali membacakan buku ini, dan dengan niat semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Buku ini berjudul Titik Temu Wahabi NU, ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Buku ini diterbitkan oleh Maktabah Darus Sunnah Ciputat, Tangerang. Ya. Dan perlu kita tambahkan di sini, beliau adalah yakni Ali Mustafa Yakub, tempat tanggal lahir Batang, Jawa Tengah, 2 November 1952, wafat 28 April 2016. Kemudian ada disebutkan di sini yakni pendidikan beliau, ya, Pondok Seblak Jombang, Santren Tebu Ireng, Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud, dan seterusnya. Juga aktivitas beliau yang anggota Komisi Fatwa MUI dan seterusnya juga disebutkan di sini. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta 2005-2016, dan beliau juga Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bidang fatwa 2010 sampai 2015. Baik teman-teman, kita akan membaca di halaman awal ini, buku ini, beliau ada menukil perkataan pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata beliau, dari sini diketahui bahwa Imam Ibnu Taimiyah menjadi tertuduh buruk karena perilaku orang yang mengaku sebagai pengikutnya, padahal beliau bersih dari hal itu. Imam Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri dan Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Indonesia. Kalau boleh saya amri menjelaskan atau mensarahkan perkataan Kiai Hasyim Asy'ari ini, dan semoga saya tidak keliru. Ini beliau ingin berkata, seolah-olah ingin berkata, jangan kita melihat kelakuan orang per orangnya lalu kita menghukumi secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau kita melihat ada seorang murid yang melakukan kesalahan bahkan dosa, kita tentu tidak akan menyalahkan yakni gurunya. Tidak lantas kita pasti menyalahkan gurunya. Begitu pula apabila ada anak melakukan salah atau dosa, tentu kita juga tidak akan langsung menyalahkan orang tuanya, begitu kan? Jadi begitu juga dengan yang namanya orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Salafi atau Wahabi. Kalau ada yang berbuat salah orang per orangnya, tentu tidak bisa dihukumi itu secara general semuanya itu. Mafhum mukhalafahnya juga, jangan lihat Ormas Nahdlatul Ulama itu dengan kelakuan orang per orangnya juga yang menetapkan diri dia sebagai orang NU. Kita tidak boleh kalau ada anggota NU atau
semacamnya lalu berbuat kesalahan, kita tidak bisa langsung menuduh bahwa NU itu seperti itu, nggak bisa. Ya, bahkan kalau kita melihat lebih luas, seperti kita di dalam agama kita jangan lihat Islam itu dari kelakuan orang per orang dari Muslim itu sendiri gitu. Kenapa orang per orang Muslim itu dia bisa berbuat salah, bahkan bisa berbuat maksiat. Berapa banyak Muslim yang berjudi, minum keras, bahkan membunuh orang, merampok, ya kan? Apa kita mau katakan Islamnya? Ya. Begitu. Jadi kita tidak bisa menuduh satu kelompok atau apa melihat dari kelakuan satu dua orang yang melakukan kesalahan. Banyak contoh lah kalau kita lihat. Misalkan di dalam agama ini ada satu ustadz yang berbuat, katakanlah ini misal kata ya, ada ustadz yang berbuat salah, buat keliruan, apa langsung kita menjustifikasi semua ustadz seperti itu? Kan enggak. Tentu kita menyalahkan pribadi ustadz itu sendiri. Kemudian di sini juga Haji Ali Mustafa Yakub ada menukil perkataan seorang ulama dari Salafi, yakni kami tidak suka memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kami. Karena jika kami memaksa orang lain mengikuti pendapat kami, maka kami telah memposisikan diri kami bukan pada tempatnya. Kami memposisikan diri kami pada tingkat ismah, yakni tidak bersalah, dan orang lain pada level salah. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa ini sangat betul sekali, karena Wahabi atau Salafi, kami tidak pernah memaksa orang. Memaksa orang untuk mengikuti pemahaman kami gitu. Bagaimana kami bisa memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang kami pahami? Sedangkan di dalam beragama saja kita tidak boleh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din? Tidak ada paksaan di dalam beragama. Bagaimana kami memaksa pendapat kami? Semisal dalam persoalan furu, fikih, apa yang dipermasalahkan selama ini kan? Itu kan kebanyakan masalah fikih. Masalah kunut, masalah usoli dan sebagainya. Tidak ada paksaan. Kalaupun ada, seolah-olah itu hanya dalam bentuk kajian ilmiah. Dan kita tahu para ulama dari dahulu terus memang berbeda pendapat dalam satu dua hal, masalah furu'iyah, masalah cabang. Dan biasa juga para ulama satu sama lain boleh jadi berbeda. Ada yang menganggap ini sunnah, ada yang menganggap ini bid'ah, dan seterusnya dari perbedaan-perbedaan sudut pandang mereka dalam memahami nas-nas Quran dan hadis. Dan itu sudah kita katakan bahwa itu akan terus terjadi gitu. Dan itu menjadi sunnatullah. Bahkan dalam manhaj beragama saja kita bisa berbeda. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan hal itu. Bukankah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan muncul karena dari sabda Nabi SAW, yakni umat ini akan berpecah menjadi 73 firqah. Satu yang dijanjikan surga, dan kita memberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, saya pikir itu hanya penjelasan dari saya, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini tidak keliru ya, tidak salah. Kemudian Haji Ali Mustafa Yakub, beliau ada menyebutkan di awal kitabnya ini,
Beliau berkata, persembahan dan terima kasih. Ya. Persembahan dan terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami untuk mempersembahkan buku sederhana ini kepada kerajaan Saudi Arabia dan pemerintahannya yang dibimbing oleh Allah. Karena memang beliau menulisnya ini dalam bahasa Arab, buku ini ya. Tempat belajar kami dan ribuan putra Indonesia yang banyak, di antara mereka warga Nahdlatul Ulama. Kami belajar di berbagai universitas di Saudi Arabia, seperti Universitas King Saud di Riyadh, Universitas Islam di Madinah, Universitas Ummul Qura di Mekah, Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, dan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Kami belajar dan sebagian kami meraih gelar doktor dari universitas-universitas tersebut. Kami tinggal di Saudi Arabia tanpa merasa sebagai orang asing, maka kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berterima kasih kepada rakyat dan pemerintah Saudi Arabia di bawah pimpinan pelayan dua kota suci, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Semoga Allah menjaganya, dan dengannya Allah menolong dan menegakkan agamanya. Al-Fakir Ali Mustafa Yakub. Teman-teman sekalian, barangkali ini dahulu yang bisa Ana baca dari buku atau kitab ini. Dan Ana semoga mudah-mudahan selanjutnya dapat membacakan bagian demi bagian dari buku ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.